Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Silakan sebelum belajar kalian berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, Ibu cek kehadiran dulu. Apakah hadir semuanya? Ada yang tidak hadir? Ibu absen aja ya. Aditya, ada? Alvino, Desi Rahayu, Dapa Anggara, Desi Komahasari, Pangga Prasetyo, Feby Putri. Yang tidak hadir satu orang ya, sakit. Untuk selanjutnya, Ibu akan menampilkan sebuah video motivasi untuk kalian, motivasi belajar ya. Bentar. Coba kalian simak, perhatikan video motivasi ini. Nanti kalian simpulkan apa yang kalian dapat, kalian pahami dari video ini. Dahulu isi benakku belajar tidaklah begitu penting. Waktunya sebaiknya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Karena waktu masih panjang, iya kan? Kalau sudah dewasa, tentu sibuk mengurus ini dan itu. Jadi, untuk apa terlalu menggebu-gebu? Lagi pula kan masih ada orang tuaku. Dengan begitu, tugas bisa selesai tepat waktu. Karena setiap sekolah dasar sering mengandalkan dan terbiasa dibantu. Saat beranjak sekolah menengah, ketika mengerjakan tugas, pikiran terasa bagaikan jalan buntu. Setelah kusadari bahwa ternyata belajar itu bukan hanya sekedar berangkat sekolah dan mengerjakan tugas, tapi belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Karena hakikatnya belajar merupakan perubahan pola pikir dan tingkah laku selepas terjadinya proses belajar. Ternyata perilaku malas terbukti dapat menghambat semua perubahan dan proses itu. Setiap dengan simak ya ujian, kebiasaanku datang, kerjakan dan lupakan. Ternyata selama itu aku hanya benar-benar berangkat sekolah, namun tidak benar-benar belajar. Dan tiba saat menuju sekolah yang diinginkan, namun pada akhirnya tak bisa dicapai karena terlalu membuatnya terlihat mudah digapai. Tapi tak ada usaha yang signifikan. Ingin marah, tapi tak berhak. Usaha satu tidak ada. Yang dilakukan hanya bermain dan bersantai. Bermalas-malasan dan menunda-nunda telah menjadi kebiasaan. Saat mulai melihat orang lain yang lebih unggul, rasa iri beriringan dengan motivasi pun muncul. Mulai dari titik itu, aku berjanji pada diriku bahwa aku harus berubah. Dengan membudayakan sikap untuk menjadikan semua tempat itu ilmu, dan selalu penasaran, kemudian bertanya itu perlu jika ingin tahu. Layaknya kita menaiki tangga, maka perlu adanya usaha untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara berusaha dan belajar. Mengingat kembali bahwa tujuan belajar adalah agar dapat berpikir secara rasional dan sebagai bekal dalam kehidupan sosial. Seharusnya sejak dulu bersungguh-sungguh, bukan malah acuh tak acuh. Berhasil atau gagal adalah realitas sosial yang biasa. Dengan adanya hal itu, kita bisa terus belajar dari pengalaman. Suatu saat nanti, kamu yang hari ini suka menunda-nunda pekerjaan adalah kamu yang nanti akan menyesal karena membuang waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Hidupmu bisa berubah,
Namun, itu semua bergantung bagaimana kamu berperilaku. Setelah kalian simak video tadi, coba kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari video motivasi tadi. Siapa yang mau, silakan. Nadia, silakan. Silakan Nadia. Berawal dari kegagalan. Setiap perjuangan pasti ada hasil yang memuaskan. Jangan malu dengan kegagalan. Belajarlah dan mulai lagi dengan keberhasilan. Percaya pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Ya. Jadi keberhasilan tercapai tergantung apa yang kita usahakan. Makanya kalian harus rajin belajar, rajin sekolah. Nah, itu ya pesan dari video yang tadi. Untuk selanjutnya kita ke materi sebelumnya. Kalian sudah mempelajari tentang apa? Pengertian pola bilangan. Nah, sebelum ke sana Ibu mau tunjukkan dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu siswa dapat memahami berbagai macam pola bilangan. Yang kedua, siswa dapat menentukan suku selanjutnya dari suatu baris dengan cara menggeneralisir pola sebelumnya. Yang ketiga, siswa dapat menggeneralisir pola suatu bilangan menjadi suatu persamaan. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan permasalahan di kehidupan sehari-hari yang memiliki susunan pola tertentu. Capaian pembelajarannya di sini, peserta didik dapat mengenali, memprediksi dan menggeneralisasi pola dalam bentuk susunan benda dan bilangan. Nah, minggu kemarin kalian sudah belajar, pertemuan pertama kita belajar tentang pengertian pola bilangan. Siapa yang tahu apa pengertian pola bilangan? Yuk. Siapa? Silakan, Alpino. Susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk suatu pola tertentu. Bagus. Tepuk tangan untuk Alpino. Terima kasih Nadia. Terus yang nah ini pengertian pola bilangan. Berarti susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk suatu pola tertentu. Lalu macam-macam pola bilangan. Siapa yang tahu? Saat Nadia apa? Ada pola bilangan ganjil. Lalu bilangan ganjil, pola bilangan genap, terus Pola bilangan segitiga. ya, ya yang lain ada yang mau lagi? Reni apa lagi? Pola bilangan Fibonacci. Ya, kalian sudah paham dan mengetahui dari pertemuan kemarin. Nah ini ada pola bilangan ganjil, pola bilangan genap, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan persegi dan juga pola bilangan Fibonacci. Nah sekarang Ibu mau memberikan tes pengetahuan awal dengan kuisis. Silakan HP-nya di atas meja. Silakan masuk dulu. Ada peserta yang masuk, silakan masuk dulu. Silakan. Linda, ada Linda. Ibu mulai ya. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 2 menit. Ini yang pertama Peggy. Tepuk tangan untuk Peggy. Selanjutnya kalian sudah tahu contoh-contoh pola bilangan dalam kehidupan sehari-hari.
susunan bola biliar. Itu contoh ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang lain apa lagi? Siapa? Tahu bisa? Potongan kue ulang tahun. Iya, yang lain apa lagi? Rumah keong. Siapa lagi yang mau? Gambar batik. Lalu siapa lagi? Pertumbuhan nanti pohon. Nah, itu adalah pola bilangan, pola dalam kehidupan sehari-hari yang ada di alam. Nah, lihat. Ada gambar A, gambar B, gambar C. Ini termasuk mempunyai pola? Punya? Untuk gambar A, apakah mempunyai pola? Ya. Gambar D? Ya. Gambar C? Ya. Untuk gambar D? Ya. Gambar E? Ya. Tidak. Coba kita lihat. Nah, gambar A merupakan rumah keong yang memiliki pola garis. Lalu yang kedua, gambar 2 apa? Bersegi. Gambar 3? Merupakan gambar yang berpola karena memiliki pola yang rata. Ya. Gambar 4, apakah memiliki pola? Tidak. Kenapa? Ya, tidak mengikuti pola proporsi dan komposisi yang seimbang. Yang keempat, ya, paham ya? Paham? Ya. Untuk selanjutnya pembelajaran hari ini ada 4 tahap. Yang pertama, kalian berkelompok. Untuk yang kedua, kalian bisa berdiskusi. Yang ketiga, mempresentasikan di depan kelas. Yang keempat, menanggapi. Yang kelima, ada tes evaluasi ya. Nah, sekarang Ibu akan tampilkan permasalahan yang kalian harus kerjakan. Coba dibaca, dilihat, dipahami, dibaca dulu, lalu dipahami apa permasalahan di sini. Sudah dibaca? Paham? Apa yang akan kalian kerjakan? Paham? Nah, sekarang kalian berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing yang telah Ibu kemarin kita tentukan. Sok, silakan. Sesuai kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD setiap kelompok. Kalian amati, cermati, baca apa yang kalian pahami dari permasalahan ini, permasalahan LKPD ini. Silakan kalian baca. Apa permasalahan yang harus diselesaikan? Kalian bisa mencari di buku, bisa mencari ke teman kelompok lain, boleh ya. Sok, silakan kerjakan dulu. Pahami dulu apa yang kalian simak dari pertanyaan permasalahan tadi di LKPD. Jangan terburu-buru. Apa yang dapat diperoleh dari permasalahannya dari LKPD ini? Baca dulu soalnya, baca dulu. Lalu apa masalahnya? Apa yang harus diselesaikan? Siap untuk mempresentasikan ke depan? Kelompok 1 siap? Kelompok 1 siap? Kelompok 2, mana kelompok 1? Siap? Kelompok 2 mana? Siap? Kelompok 3? Kelompok 4?
satu dulu, silakan ke depan. Silakan kelompok 1, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Alvino dan di sebelah saya apa? Feby. Kami dari kelompok 1 akan mendeskripsikan LKPD 1, presentasikan LKPD 1. Informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas piramida manusia. Kelompok lain menyimak, silakan. Permasalahan apa yang akan diselesaikan, bagaimana cara mereka membuat piramida. Untuk baris pertama atau bawah harus membungkuk agar tingkat kedua bisa berdiri dan diulangi sampai tingkat paling atas. Bentuk piramida manusia membutuhkan konsentrasi yang tinggi agar tidak goyang dan harus tetap seimbang agar berdiri dengan kokoh. Bentuk piramida membentuk segitiga. Sudah? Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2, silakan ke depan. Silakan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LKPD. Perkenalkan, nama saya Putri Aulina. Nama saya Rizky Jaratusita. Nama saya Maryani. Aditya, malu-malu Aditya. Hasil dari jawaban LKPD kami, informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas, membentuk piramida. Permasalahan apa yang akan diselesaikan, bagaimana cara membentuk piramida. Ya, silakan. Kelompok lain, kalau ada yang mau menanggapi, silakan. Dalam bentuk piramida, pemain paling kuat posisi berada paling bawah dan pemain paling atas memiliki berat badan paling ringan. Barisan yang paling tengah harus menjaga keseimbangan. Ada yang mau menanggapi? Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Cantika. Nama saya Mangga Prasetyo. Nama saya Nabila. Nama saya Desi. Ya, silakan. Kami di sini akan mempresentasikan tentang LKPD. Informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas tentang piramida manusia. Permasalahan apa yang akan diselesaikan, bagaimana cara mereka membuat piramida. Dengan ketangkasan dan keseimbangan, orang yang paling kuat diposisikan di paling bawah dan paling atas harus memiliki keseimbangan. Lanjut, apa lagi? Agar tidak goyang dan harus tetap seimbang agar berdiri dengan kokoh. Ya. Ada yang mau menanggapi? Tidak. Tepuk tangan untuk kelompok Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 4, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Silviana dan sebelah kiri saya Ridwan Syah, Rana Fitriana. Muhammad Rizky. Muhammad Zafia. Silakan. Kami akan mempresentasikan LKPD 1. Informasi apa yang diperoleh dari permasalahan di atas piramida manusia? Permasalahan apa yang akan diselesaikan? Bagaimana cara mereka membuat piramida?
saling berbeda di antara pemain-pemainnya, sehingga puncaknya hanya terdiri seorang saja, sehingga membentuk piramida manusia. Ada yang mau menanggapi? Jawabannya hampir sama semua ya? Jadi di atas ada satu orang saja yang bawah, berarti harus kuat, yang atas harus seimbang sehingga bisa membentuk suatu piramida. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Tidak? Tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian melihat permasalahan di sini, coba simpulkan siapa yang mau dari semua kelompok 1, 2, 3, dan 4. Siapa yang mau? Silakan. Dari kelompok 1, 2, 3, dan 4, simpulkan menurut kalian jawabannya. Apakah ada yang sama atau ada yang berbeda? Pasti ada yang berbeda. Coba lihat siapa yang mau. Nadia coba. Coba Nadia. Dalam membentuk piramida, paling kuat posisi berada paling bawah dan pemain paling atas memiliki berat badan paling ringan. Barisan yang paling tengah harus menjaga keseimbangan. Menggunakan pola bilangan, cara mereka membuat piramida dengan menggunakan rumus segitiga, yaitu UN sama dengan N tambah 1 dibagi 2. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Nadia. Jadi ada sebuah atraksi pemandu sorak melakukan suatu pertandingan dengan membentuk pola. Apa polanya? Lihat di sini. Pola apa? Membentuk pola segitiga. Nah, di mana formasi pemandu sorak terdiri dari mulainya dari 3 orang ya. Lalu apa? 3 orang atau lebih membentuk suatu piramida dan saling berdiri di antara apa? Pemain-pemain yang lainnya. Yang paling bawah lebih kuat untuk menopang badan teman-teman yang di atas. Lalu apa lagi? Untuk menjaga keseimbangan, orang yang paling atas harus menjaga keseimbangan. Ya, berarti ini membentuk pola apa? Membentuk pola segitiga. Rumusnya apa pola segitiga? UN sama dengan UN sama dengan N, lalu N dikali N tambah 1. Nah, itu berarti permasalahan tadi sudah dipecahkan belum? Sudah tahu belum? Ya, yang tadi yang disimpulkan tadi oleh Nadia, oleh ibu juga ya, paham? Untuk LKPD mau dikumpulkan ya di depan, bisa kumpulkan. Satu orang saja tiap kelompok. Kayak yang ngantuk ya. Speaking dulu mau? Ya, semangat ya. Silakan siap-siap. Kita lakukan speaking dulu supaya kalian semangat lagi untuk belajar. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1, 2, 3. Sudah bersemangat? Sudah. Lanjutkan belajar? Nah, ibu mau melakukan evaluasi akhir perorangan individu ya. Silakan kalian kerjakan. Cek pengetahuan untuk kalian. Silakan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit.
masing-masing, tidak boleh kerjasama yang ini. Sudah? Siapa yang mau ke depan? Ayo, siapa yang mau ke depan? Alpino. Hasilnya berapa? 256 dari 2/8. 256. Tepuk tangan untuk Alpino. Ibu kasih hadiah buat Alpino ya. Ibu akan membagikan angket untuk refleksi ya. Isi angket checklist aja. Isi sama kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Sok silakan isi. Baca dulu. Sok kumpulkan. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Aku simpulkan untuk materi hari ini ya. Kalian telah mempelajari mengetahui pengertian dari pola bilangan. Lalu kalian mengetahui macam-macam pola bilangan apa saja? Sebutkan. Pola bilangan ganjil, lalu pola bilangan genap, terus segitiga, lalu persegi panjang, terus Fibonacci. Nah, dari LKPD yang tadi kalian telah mengetahui pola dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu? Susunan bola bilangan. Bukan yang di LKPD tadi. Apa? Atraksi, pemandu, sholat, membentuk piramida manusia sehingga membentuk pola segitiga. Nah, itu yang kalian ketahui, yang kalian pecahkan permasalahannya. Pola atraksi cheerleaders atau pemandu sholat dengan membentuk piramida manusia sehingga membentuk pola segitiga. Nah, itu contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah kalian senang dengan pembelajaran hari ini? Nah, apakah kalian tahu dari LKPD mengetahui apa yang dipecahkan dalam LKPD dalam kehidupan sehari-hari? Tahu? Apa coba? Pemandu sholat membentuk piramida manusia. Sehingga piramida satu butuh berapa orang? 3 orang. Piramida yang kedua butuh 3 orang. Piramida yang ketiga butuh berapa orang? Piramida 3 6. Lihat lagi itu rumus pola segitiga ya. Rumus pola segitiga apa? UN sama dengan setengah kali N tambah 1. Paham? Untuk materi selanjutnya kalian pelajari minggu depan ya, tentang relasi dan fungsi ya. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.